Halo teman-teman investor, ketemu lagi dengan Roy di sini dan di video kali ini kita akan mengupdate 3 saham ya secara cepat. Bagaimana 3 saham ini beberapa minggu ke belakang naik ya, dan meskipun naik mungkin sekitar 10-15%, tetapi menurut saya masih under value. Dan kita akan bahas dalam video kali ini. Dan sebelum lanjut teman-teman jangan lupa subscribe dulu dan tekan loncengnya supaya gak ketinggalan. Let's go, kita bahas. Oke teman-teman, kita pindah ke layar monitor. Jadi kita akan bahas 3 saham ini ya, Elsa, BES, dan BIRD. Mereka bertiga ini belakangan ini ya, semingguan lebih ke belakang harganya naik. Dan meskipun mereka ini sudah naik ya 3 saham ini, tapi menurut hitungan saya ketiganya itu sebenarnya masih under value. Jadi saya kasih kecil di sini ya, masih under value. Tapi memang sudah ada kenaikan, jadi kita perlu adjust lagi risikonya kalau kita mau kejar gitu ya. Tapi kalau teman-teman sudah punya ya tinggal hold santai, hold tenang saja. Seperti biasa, disclaimer on dulu, ini sifatnya investment research, tidak ada ajakan jual beli maupun menjatuhkan stakeholder tertentu. Dan tetap ya teman-teman, kalian selalu lakukan analisa versi kalian sendiri. Nah, kita perlu samakan dulu ya perspektif kita ya mengenai saham yang under value itu seperti apa. Nah, kita ada beberapa tipikal dan beda-beda investor. Kalau ada perbedaan tidak ada masalah, saling melengkapi aja, nggak perlu terlalu diperdebatkan gitu ya. So, yang pertama adalah bagaimana kita menentukan saham itu under value. Kita melihat historik kinerjanya ya. Kalau kinerjanya di masa lalu mencapai sekian persen, sekian miliar, sekian apa sebagai patokan, kita bandingkan dengan harga saham di masa lalunya. Lalu saat ini bagaimana ya? Kita sering mendengar istilah history repeat itself gitu ya. Jadi biarkan history itu terulang kembali ya. Kalau harga saham dulunya pernah naik dengan kinerja yang bagus, kalau di masa depan kinerjanya bagus lagi, historinya kemungkinan bisa berulang ya. Harga sahamnya terapresiasi lagi. Atau ada juga statement bahwa harga masa lalu itu tidak bisa dijadikan harga acuan masa depan. Jadi kita harus tetap objektif gitu ya, melihat situasi kondisi sekarang itu seperti apa. Meskipun ya histori punya kesempatan untuk berulang, tapi faktor-faktor hari ini berbeda dengan faktor-faktor di masa lalu. Lalu yang kedua, kita juga bisa membandingkan dengan sesama sektor di IHSG teman-teman ya. Artinya kita bandingkan dengan kompetitor-kompetitor terdekatnya. Kita juga bisa menggunakan acuan PBV atau PER yang rendah tentunya. Kita bisa gunakan versinya Graham, di mana di dalam acuannya adalah 22,5 ya angka saktinya. Artinya PBV dikali PER itu tidak lebih dari 22,5. Kita juga bisa melihat dari satu sentimen tertentu gitu ya. Apakah under value-nya perusahaan ini sedang didukung oleh sentimen atau prospek atau mode tertentu. Nah, dari sini kita bisa melihat under value-nya perusahaan ini itu punya kesempatan atau enggak nih untuk harganya lebih rally lagi. Oke? Itu adalah intro mengenai under value-nya. Sekarang kita masuk ke dalam sahamnya langsung ya. Saham pertama yang kita bahas adalah Elsa. Elsa ini udah beberapa waktu yang lalu kita bahas ya. Ketika dia rilis kuartal 1, belum kita update lagi. Jadi mungkin nanti akan kita update juga. Pertama yang perlu kita pahami adalah Elsa ini bukan perusahaan minyak. Bukan perusahaan minyak ya. Memang Elsa itu dekat dengan minyak karena dia mendistribusikan minyak gitu ya. Tetapi dia bukan perusahaan minyak. Dan yang perlu kita perhatikan adalah harga minyak dari minyak dunia itu sedang menurun. Ini catatan positif buat Elsa. Kenapa? Karena kalau biaya minyaknya turun, ongkos distribusinya berkurang juga. Artinya ini mengurangi beban teman-teman ya. Kalau kita lihat yang atas ini adalah 2023 ya. Yang atas ini 2023, yang ini adalah 2022 yang bawah. Kalau kita perbandingan di sini, yang menarik adalah di samping dengan beban yang berkurang, kita melihat dua kenaikan yang cukup menarik kita pantau lebih lanjut. Pertama adalah kenaikan sektor hulu ya. Kenaikan sektor hulu. Kenaikan sektor hulu ini bergantung dari kontrak yang diberikan oleh let's say Pertamina ataupun perusahaan-perusahaan yang meng-hire Elsa untuk eksplorasi, penelitian, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan segmen hulu. Ini ada kenaikan kurang lebih 10%-an ya di kuartal 1. Di sisi lain, di jasa penunjang, ya kita bisa melihat juga ada kenaikan. Tetapi yang lebih signifikan lagi jelas jasa distribusi dan logistik. Dan menurut saya salah satu faktornya adalah cost yang berkurang tadi ya. Cost yang berkurang karena harga minyaknya, harga ongkosnya berkurang. Jadi ini salah satu yang bisa kita perhatikan adalah beban yang menurun dan
kontrak ya, dan kontrak yang semakin banyak, terutama di jasa migas. Dan kita juga perlu ketahui Elsa itu segmen minyak khususnya itu sedang berusaha digenjot oleh pemerintah gitu ya, supaya lebih banyak lagi sampai 2030. Itu sudah sering kita lihat lah beritanya. Bagaimana dengan sentimen sekitarnya? Elsa bagi dividen 7%. Quite good ya, 7% itu udah di atas dari rata-rata dividen perbankan. Bagaimana dengan laba bersihnya? Q on Q naik 54%. Per video ini dibuat PBV-nya 0,56 kali, PER-nya 5,5 kali. Jadi ini masih under value gitu ya, dengan harga sekarang itu kurang lebih di 340. Jadi video Elsa itu dibuat di harga 300 ya. Dengan harga sekarang tuh kurang lebih bedanya di 15%. Jadi menurut saya sudah naik, tapi naiknya belum banyak. Kalau ditanya base buy-nya di berapa bang? Base akumulasinya di bawah 320 ya. Ini titik yang entry lah untuk Elsa. 280, 290, 300, 310. Sering sekali Elsa bermain di area sana. Apalagi nanti Elsa akan bagi dividen. Teman-teman bisa manfaatkan untuk lepas ya. Lepas di hari bukan lepas, untuk perhatikan setelah selesai exit, biasanya saham akan dibawa turun gitu ya, dibanting. Kalian bisa akumulasi di tanggal-tanggal setelah exit. Kecuali kalian mau dapat dividennya dengan yield sekarang berapa? 6%-an, ya it's okay juga. Dengan target berapa bang kalau Elsa? Saya menaruh target Elsa di sekitar 550 sampai 600 ya. Jadi cukup tinggi memang target saya di Elsa, tapi kita watch saat dia mulai masuk di ganti kepala ya. Ganti kepala dari 400 sampai menuju ke 500-an dulu. Di sini biasanya saya mulai lihat-lihat lagi kinerja di kuartal selanjutnya. Itu untuk Elsa yang pertama. Oke, sekarang saham kedua yang akan kita bahas adalah saham BES ya, Bekasi Fajar Industrial Estate. Singkatnya ini adalah pengelola pemilik kawasan MM 2100 di Bekasi ya, di Bekasi Cibitung. Siapa yang nggak kenal ya, ini banyak dihuni oleh perusahaan-perusahaan top gitu ya. Nah, apa yang harus kita perhatikan kalau kita ngomongin saham BES? Pertama adalah mereka ini sangat terdorong oleh yang namanya penjualan lahan ya, penjualan lahan kawasan industri. Di mana sebenarnya kalau kita lihat ke belakang, mereka ini sering nggak achieve nih penjualan lahannya ya. Kalau kita lihat ya, mereka momen-momen jualan lahan itu gede di tahun 2019 ya. Ini yang warna biru adalah land sales ya. Kemudian kita lihat 2020, 2021 kecil sekali, 2022 mulai naik lagi. Nah sebenarnya dalam beberapa kali public expose mereka sering bilang bahwa mereka terjadi penundaan pembayaran. Jadi sebenarnya sudah deal duluan tapi tertunda. Nah ini adalah salah satu risiko yang harus kita perhatikan, terutama karena menyangkut penjualan lahan yang nilainya besar gitu ya. Jadi bisa jadi BES di kuartal 2 tidak akan sebagus di kuartal 1, dan kecenderungannya memang BES ini numpuk di kuartal terakhir ya, jadi bener-bener dikejar marketingnya di kuartal terakhir. Tapi mudah-mudahan kuartal 2-nya juga bagus, sehingga rally-nya itu makin ditopang dengan kinerja kuartal-kuartal selanjutnya gitu ya. Yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah selisih kurs dalam laporan keuangannya dia, di mana kita bisa melihat BES ini makin untung dengan rupiah yang melemah. Jadi ada selisih kurs di sana. Itu untuk BES. Yang ketiga yang mesti kita perhatikan adalah, ini jadi salah satu gabung ya di poin yang pertama, persaingan kawasan industri itu makin ketat. Jadi teman-teman kita harus cek lebih lagi ya mengenai kompetisi, terutama mengenai pergerakan kawasan industri yang semakin ke daerah timur gitu ya. Kita mendengar kawasan industri di Kendal itu sedang cukup bagus tren perkembangannya. Kemudian Akra di Gresik itu juga mengembangkan kawasan industri juga, kawasan industri ekonomi khusus gitu sejenis itu. Jadi meskipun MM 2100 itu lokasinya sangat strategis, ditambah dengan dengan penambahan tol-tol baru ya, aksesnya bakal makin strategis, tetapi persaingannya juga cukup ketat di sektor ini ya. Catatan lain, dividend yield-nya belum bagi lagi semenjak 2019 mungkin ya. PBV-nya 0,38 kali, laba bersihnya naik 722% ya, Q on Q, PER-nya di 13 kali. Base buy-nya di berapa? 160 ke bawah. Ya, 160 ke. Sekarang tuh harganya di 174-an. Jadi rata-rata dari base buy yang saya put gitu ya, saya taruh, saham-saham ini baik Elsa maupun BES itu sudah naik di 10%-an gitu ya. Dan targetnya berapa untuk BES? Potensi baggernya masih ada kalau dia sampai di 350, tapi kita bisa pantau-pantau lagi seperti biasa ya.
ganti kepala di 250-an, kita bisa pantau lagi dan kita lihat apakah kinerjanya bagus juga di kuartal-kuartal selanjutnya. Oke, saham ketiga dan terakhir dalam video kali ini adalah saham Bird ya, sahamnya Bluebird. Apa yang menjadi catatan untuk saham Bluebird? Pertama, mobilitas itu sudah benar-benar kembali normal ya. Sebenarnya ini sudah dari tahun 2022 kemarin ya, mulai terlihat mobilitas itu sudah jauh berbeda dibandingkan tahun 2021. Dan memang di 2022 BIRD itu sudah mulai menunjukkan tanda-tanda turnaround ya, tanda-tanda turnaround. Bird inilah yang menurut satu-satunya yang sudah cukup jauh kenaikannya ya. Kita pernah bahas Bird itu di harga 1.600-an ya. Dan sekarang harganya di 2.100 kalau nggak salah. Jadi kenaikannya sudah hampir 30%. Tetapi menurut saya pun ini masih under value gitu ya. Karena targetnya saya bisa ngelihat Bird ini saya taruh di 3.000 sampai 3.500. Nah, apalagi yang menjadi catatan, Bird ini adalah perusahaan yang sempat terdisrupsi ya ketika ada zamannya ojek online. Nggak heran tahun 2019 dia sempat bener-bener tertekan ya, karena apa ya? Karena itu tahun-tahun di mana perusahaan taksi online itu bener-bener bakar uang. Dan dengan sekarang ini sudah ada regulasinya dan integrasi bahkan ya, Bird sudah kembali pulih lagi kinerjanya. Jadi ini salah satu saham yang didam abis saat pandemi dan sekarang sudah mulai recovery gitu ya. Apalagi catatan yang perlu kita perhatikan adalah kenaikan kinerja ini disambut oleh manajemen untuk mulai menambah armada ya, baik itu yang fresh, masih yang tradisional maupun yang mobil listrik ya. Artinya apa? Kenaikan beban pasti akan terjadi dan itu akan mengakibatkan pengurangan laba gitu ya. Jadi ini bisa menjadi salah satu proyeksi juga bahwa mungkin pendapatan ke depan akan diikuti dengan kenaikan bebannya. Dan dividen yield sendiri Bird ya nggak terlalu besar, di kisaran 2-3%. Q-on-Q labanya naik 161% laba bersih ya. PBV-nya di 0,9 kali, PER-nya 12 kali. Best buy-nya di berapa bang? Di bawah 1.900. Ini paling enak gitu ya. Lebih enak lagi jelas waktu dia sedang awal-awal turnaround tapi belum diapresiasi market ya di 1.600-an. Tapi ya di harga 2.100 again menurut saya masih under value juga. Kalau misalkan koreksi ya itu lebih enak ya. Jadi tunggu-tunggu aja lah ketika dia koreksi ketimbang teman-teman masuk di harga-harga sekarang ini saat dia sudah belakangan hari ini naik gitu ya. Ini adalah segmen yang bisa kita perhatikan, dimana kalau kita lihat ya taksinya tumbuh cukup signifikan ya. Taksinya itu tumbuh hampir 40%-an dari kuartal 1 2022 dibandingkan dengan kuartal 1 2023. Ingat juga Bird ini punya potensi untuk mendapatkan sentimen bagus mengenai pemilu. Jadi banyak mobilitas, banyak sewa bis buat lain-lain lah ya. Itu kemungkinan besar juga sedikit berpengaruh terhadap saham Bird. Itu teman-teman catatan saya mengenai 3 saham ini. Mungkin ada teman-teman yang sudah punya atau mau masuk tapi ragu-ragu gitu ya. Dan ini adalah catatan akhirnya. Semoga teman-teman bisa memahami dengan baik dan jangan lupa subscribe dulu, tekan loncengnya. Pertama kali saham-saham yang 3 ini itu sudah naik teman-teman ya. Elsa dan BES sudah naik 15%-an dari base buy-nya. Kalau untuk Bird malah sudah naik hampir 30% dari pertama kali kita bahas beberapa bulan yang lalu. Jadi strateginya adalah beli bertahap. Beli bertahap kalau teman-teman mau masuk di harga sekarang atau koreksi dekat-dekat dari harga sekarang. Teman-teman jangan lupa untuk mengalokasikan 2-3 kali pembelian gitu ya. Bahkan kalau bisa 4 kali pembelian. Silakan dibagi. Ketika membagi jangan sampai pelurunya berat di ujung ya, berat di atas, tapi di bawahnya makin habis. Jadi sekalian bisa atur porsinya, bisa dibagi rata, bisa makin ke bawah makin besar. Yang kedua, kalau teman-teman misalkan putuskan untuk beli, misalkan katakanlah ya, saham Bird turun ke 2.000 terus teman-teman beli, baru sekali beli, tapi habis itu saham Bird rally sampai 3.000 gitu ya, nggak perlu dikejar ya, nggak perlu dikejar. Saham-saham yang sudah naik itu saya katakan lagi tidak perlu dikejar, masih banyak saham yang lain gitu ya. Jadi nggak perlu FOMO di bursa, jadi pasti ada kesempatan yang lain. Yang ketiga, tadi kita ngomongin Elsa proyeksinya ke 500, BES proyeksinya ke 300, Bird proyeksinya ke 3.000, itu semua bergantung bukan hanya dari technical apa-apa gitu ya. Saya acuannya adalah kinerja. Jadi ini bergantung dari kinerja selanjutnya, kinerja Q2, kinerja Q3 dan kinerja akhir tahunnya nanti akan seperti apa. Ini akan pengaruh terhadap kelancaran saham-saham tersebut, bisa rally-nya makin kencang atau enggak gitu ya. Dan keempat, saham-saham yang kita bahas ini tadi kan kita sudah sebutkan mereka sudah naik, jadi
sesuaikan dengan profil resiko kalian ya. Jangan sampai kalian ngejar-ngejar saham tapi ketika dia turun kalian nggak siap ya. Kalau kalian entry-nya karena FOMO, exit-nya pun karena fear, karena takut. Tapi kalau kalian sudah punya strategi, ketika dia turun juga kita bisa tenang untuk beli lagi di bawah gitu. Kita punya beberapa peluru. Itu aja teman-teman untuk 3 saham ini gitu ya. Mungkin selanjutnya kita akan bahas saham base ya secara khusus karena kita memang saya belum pernah bahas saham base ini gitu ya. Nanti kita akan bahas di next video. Sampai ketemu di next video teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe, share, like, dan feel free untuk nanya apapun di kolom komentar. Sampai ketemu guys. God bless you. Bye.